Akhirnya kita dikasih kesempatan untuk nge-review salah satu motor yang cukup banyak kalian minta-minta untuk kita review. Dan gue pun penasaran, sebenarnya kayak apa sih motor cruiser satu ini? Bisa dibilang motor ini adalah Harley Davidson versi terjangkau dan harganya cuma 50 jutaan. Penasaran nggak kayak apa motornya? Gue juga udah penasaran banget. Yuk, bersama gue Hafiz Milang kita review bareng. Ini dia SM Sport V16. Mungkin kalian kemarin udah pada tahu dari video review SM Sport SM3 kita kalau SM Sport ini adalah brand Malaysia, tapi sebenarnya di Malaysianya mereka banyak ngeluarin motor bebek dan juga motor matic karena segmennya ke arah sana. Di Indonesia sendiri SM Sport dipegang sama PT M-Force Indonesia yang juga memegang produk motor-motor matic yaitu dari SYM atau brand dari China. Nah, SM Sport ini yang kita review sekarang adalah SM Sport V16. Ini adalah produk baru yang sebenarnya udah pernah diperkenalkan di ajang Jakarta Fair 2019 lalu. Bersamaan dengan SM Sport SM3 yang kemarin kita review juga. Pada saat meluncur harganya 52 jutaan, tapi sekarang ada penyesuaian sedikit. Nanti harganya gue kasih tahu di akhir video. Tapi sekilas tampilannya pasti dari kalian yang hobi banget atau suka sama Harley Davidson pasti tahu kalau ini tampilannya seperti Fat Boy. Walaupun headlampnya nggak pakai cover gitu. Sekarang kita lihat detail satu persatu dari bagian depan dulu. Dari depan sini, yang tadi gue bilang tampilannya mirip banget sama Fat Boy ya. Cuman lampunya nggak dikasih cover. Kalau ini lampunya masih model yang bulat, ala-ala motor klasik gitu. Tapi lumayan jenong nih, lumayan mancung banget. Tapi dibalik kesannya yang klasik ini ternyata udah dibenamkan teknologi yang canggih. Dia pakai lampu yang udah proyektor full LED dan juga lengkap ada lampu daytime running lightnya di sini. Terus juga kiri kanannya ada lampu sen yang LED. Dan dibalik headlampnya dan lampu sennya ini ada satu buah suspensi depan yang modelnya berotot banget. Semakin berotot karena dikasih semacam cover gitu. Bahannya logam atau metal ternyata di sini. Dan aksennya chrome gitu. Ini yang ngebuat tampilannya jadi Fat Boy banget nih. Tapi di balik covernya ini suspensi depannya masih pakai model teleskopik biasa. Modelnya lumayan ngerebah nih, sesuai sama konsepnya motor cruiser. Dan turun ke bawah yang dijepit sama suspensinya udah pasti ada roda depan. Di depan dia pakai pelek ring 18 yang dibalut sama ban ukuran 90/90. Ini adalah pelek yang casual sebenarnya, tapi motifnya agak kayak jari-jari gitu. Peleknya ini palang 12 dan di peleknya ini disimpan atau dibenamkan pengereman yang modelnya cakram di depan sini 2 piston. Ukuran cakramnya lumayan gede nih, pastinya di atas 300 mm. Dari depan tampilannya gimana menurut kalian nih? Lumayan sangar, tapi lebih sangar tampilan sampingnya. Yuk, sekarang kita lihat aja di bagian sampingnya. Dari samping sini, pasti yang pertama kali kalian bikin gagal fokus adalah konstruksi mesinnya yang V. Mesinnya itu walaupun V, tapi ternyata hanya 250 cc. Udah pasti twin cylinder. Dan di motor ini, untuk pengapiannya udah pakai sistem yang injeksi. Jadi udah pasti lebih kekinian lah. Oh ya, tadi lupa gue kasih tahu kalau peleknya itu mirip-mirip sama punyanya Iron 883. Jadi walaupun seluruhnya mirip sama Fat Boy, tapi nggak sama peleknya. Nah, mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 18,77 daya kuda dan juga torsi sebesar 19 Nm. Untuk motor yang hanya 210 cc, rasanya mungkin agak sedikit berat dikendarai, tapi nanti kalian akan ikut sama gue bareng-bareng nyobain motor ini nih. Lalu balik lagi kita ngomongin mesinnya, secara tampilan memang bikin gagal fokus banget karena emang dia ada 2 buah head di situ yang bentuknya V pastinya. Dia twin cylinder, jadi keluaran knalpotnya juga 2. Di samping kanan sini kelihatan bentuk knalpotnya mirip sama Fat Boy, lagi-lagi gue bilang. Jadi yang atasnya agak offset gitu. Dan balik lagi ke tengah sini, di sini banyak banget aksen chrome yang dikasih SM Sport di motor ini. Jadi tampilannya makin kelihatan aura-aura moge Harley Davidson-nya. Di sini di depan mesinnya ada satu buah box air filter yang juga dikasih aksen chrome. Karena kebanyakan aksen chrome gini, rasanya kalian harus hati-hati ngejaga motor ini. Kalau sampai baret, akan sulit untuk dihilangkan pastinya. Naik ke atas sedikit, di sini tangki bensinnya warna hitam dan juga ada logo SM-nya di sini. Tangkinya ini lumayan besar, berkapasitas 14 liter bensin. Dan dari model tangkinya, rasanya ini kalau mau kalian custom, tangkinya ini udah cakep banget nih. Jadi nggak perlu kalian ganti tangkinya. Geser ke belakang sedikit, di sini ada jok untuk pengemudinya yang lumayan lebar nih.
lumayan lebar dan lumayan empuk. Jadi rasanya untuk riding jarak jauh nggak perlu khawatir untuk bagian duduknya nih. Dan belakangnya sedikit lagi di sini ada jok untuk penumpangnya. Tapi rasanya motor kayak gini kayaknya enak tuh dipakai riding sendirian ya. Dan kalau bagi gue sih rasanya mau gue custom, gak usah pakai jok belakang dan juga spakbor belakang ini dicopotin supaya ban belakangnya lebih kelihatan. Nah di bagian kirinya bisa dilihat di sini yang menarik ada satu buah cover. Bahannya plastik gitu, covernya dikasih lapisan chrome. Kalau di Harley Davidson udah pasti ini adalah primary chain drive-nya di depan sini yang dikasih cover. Tapi kalau di sini rasanya ini hanya seperangkat gear depan yang dikasih cover lumayan besar nih. Tapi secara tampilan sih jadi kelihatan Harley banget. Nah dari samping sini kelihatan banget kalau V16 ini punya wheelbase yang cukup panjang. Datanya ada di angka 1520 mm atau sekitar 152 cm. Yang berarti lebih panjang 10 sentian dibanding Benelli Patagonia Eagle yang EFI atau yang baru. Nah, wheelbase yang lebih panjang ini rasanya akan sedikit menyulitkan dan merepotkan ketika lagi riding di perkotaan, khususnya untuk muter balik atau slap-slip. Tapi nanti, lagi harus gue bilang, kalian harus bersama gue mencoba motor ini nih. Nah, dari samping kayak gini aja, ini adalah bagian favorit gue, tampilan favorit gue, karena mesinnya nggak nyantai banget tampilannya. Tapi sekarang, terakhir kita lihat bagian belakangnya, sebelum nanti gue ngeliatin instrument clusternya. Dari bagian belakang sini, tampak ternyata terpisah antara bodi belakangnya dan juga spakbornya. Jadi kalau kalian mau copot spakbornya untuk menunjukkan ban belakangnya, gampang banget, tinggal dibuka aja spakbor belakangnya ini. Tapi di spakbor belakangnya ini ternyata ditanam top lamp yang udah LED dan juga dua buah lampu sen kiri kanan yang dua-duanya full LED. Rasanya kalau kalian copot, kalian harus cari dudukan lain, tempat lain untuk menyimpan stop lampnya dan lampu sennya. Dan juga untuk tatakan plat nomornya pastinya. Nah, di balik bodi dan spakbor belakangnya ini ada pelek belakang atau roda belakang yang belang dari depan yang tadi gue bilang. Tapi anehnya dia pakai pelek yang ringnya 15. Jadi kalian agak sulit untuk mencari ban penggantinya nih. Kalau untuk punyanya ban lokalan dari Swallow yang klasik, rasanya untuk profil ban 15 agak sulit untuk mencarinya. Tapi mungkin kalian bisa pakai ban-ban Amerika atau ban-ban luar negeri. Nah, ban belakangnya ini yang tadi gue bilang ring 15 dibalut sama ban ukuran 130/90. Selesai kita ngomongin ban dan pelek-pelekan. Ke sebelah kirinya, sebelah kiri bannya ya. Di sini kelihatan gear belakangnya gede banget nih, nggak tahu berapa mata, yang pastinya panjang sampai ke depan. Geser sedikit ke atasnya, di sini bisa lihat suspensinya kembar kiri kanan, dia pakai dual shock gitu, yang rebah banget nih. Dan ternyata ini kalau buat gua keempukan, jadi lumayan sering mentok nih. Karena di sini bisa disetting preloadnya. Kalau untuk gua harus gua setting ke tingkat yang lebih keras lagi, khususnya kalau untuk boncengan. Nah, di bagian kanannya di situ kelihatan ada pengereman yang modelnya cakram juga sama kayak depan, dijepit sama kaliper satu piston. Yuk. Udah lengkap semua gue jelasin depan, samping dan belakang, tampilan-tampilannya ada apa aja. Sekarang langsung kita duduk di sini untuk ngelihat ada apa aja di instrument clusternya dan ada apa aja di stang-stangnya. Nah, tinggi gue 178 cm dan posisinya karena ini motor cruiser jadi lumayan rendah dibanding motor pada umumnya. Tinggi joknya hanya 700 mm atau 70 cm. Tapi karena gue punya berat yang lumayan oke juga nih berat gue, jadi motornya makin ceper lagi. Tapi lagi harus gue bilang karena ini motor cruiser, jadi dia punya posisi footstep yang lumayan maju ke depan dan ada penyanggahnya gitu. Jadi kaki nggak pegel. Dan juga posisi stangnya lumayan melebar ala stang cruiser dan juga agak masuk ke dalam gitu. Tapi rasanya stangnya kalau diganti pakai model yang bar ape yang makin tinggi lagi atau diganti pakai stang yang fat bar gitu lurus makin cakep lagi nih. Kalau menurut kalian gimana? Gini aja, secara tampilan kalian bisa lihat sekarang mendekat ke gue mau nunjukin ada apa aja di bagian instrument clusternya. Ini dia anak kunci dari SM Sport V16 ini. Untuk motor yang gayanya klasik agak-agak Harley, kuncinya rasanya terlalu modern ya. Model lipat gitu, langsung kita masukin aja. Nggak ada pengaman sama sekali dan juga belum ada immobilizernya pastinya. Speedometernya atau instrument clusternya mirip banget sama SM Sport SM3 yang kemarin kita review. Modelnya bulat gitu, yang sebelah kiri digital, yang sebelah kanan analog. Yang sebelah kiri ini, yang instrument clusternya lumayan banyak informasinya. Ada jam, ada posisi baterai atau voltase meter, dan juga ada speedometer pasti di tengah sini. Dan ada penunjuk posisi giginya. Serta yang di bawah lingkarannya ada tachometer atau penunjuk putaran mesin. Di atasnya sebelah kanan ada fuel meter, dan juga ada informasi soal trip dan odometer yang bisa diganti-ganti pakai tombol di kiri sini nih. Tombolnya kecil. Di sebelah kanannya, yang bulatan lebih kecil, ternyata ada tachometer tambahan. Tachometer analog gitu nih. Bingung juga nih gue kenapa tachometernya ada dua. Nah yang menarik di sini ternyata ada lampu indikator ABS yang menyala terus
Padahal di motor ini belum ada rem ABS-nya nih. Nah, sekarang kita lihat di bagian stangnya. Sebelah kiri dulu, yang pasti ada handle kopling yang cukup berat nih, nggak terlalu ringan. Di baliknya ada switch untuk pass beam, terus juga ada switch untuk lampu dekat, lampu jauh, ada switch untuk lampu sen, dan pastinya ada switch untuk klakson. Untuk motor segede gini, lumayan cempreng nih klakson nih. Di stang sebelah kanan, nah ini nih lumayan unik. Biasanya kalian nggak pernah menemukan tombol hazard yang disimpan layaknya tombol pass beam, tapi di sini ada. Ini adalah tombol atau switch untuk lampu hazard dan juga switch untuk exit cut off. Dan juga motor ini karena belum AHO atau automatic headlamp on, jadi ada switch untuk menyalakan lampu utamanya. Lalu ada switch untuk starter. Oh ya, kelupaan, di sini ada handle untuk rem depan yang bisa diatur 4 tingkat nih. Yuk, kita nyalain aja ya. Untuk motor 250 cc, konstruksi mesinnya yang V-twin, motor ini suaranya khas banget, tapi memang nggak segarang Benelli Patagonia Eagle nih. Tapi menariknya untuk vibrasinya atau getarannya lumayan ada nih kalau posisi gigi netral. Nih kalau kita geber, rasanya fan clusternya dan beberapa part di stang ini agak lumayan bergetar nih. Oke lah kalau gitu, yuk langsung aja kita tes motor ini. Gimana impresinya ketika lagi jalan? Sekarang gue akan ngajakin kalian ngerasain nih gimana rasanya pakai V16 ini. Kalian bisa mungkin denger suara raungan mesinnya dan ngeliat gue nih gimana riding pakai ini. Jujur gue udah pakai V16 ini selama 1 minggu sejak gue review. Dan awal-awal gue pakai motor ini memang harus adaptasi banget nih. Khususnya karena biasa gue pakai motor naked, motor roadster ya. Sekarang berubah jadi pakai motor cruiser, dan itu ternyata perlu adaptasi sama posisi ridingnya. Kalau ini V16 ini memang ridingnya nyaman banget pakai ini karena kita agak selonjoran dan posisi stangnya nyantai. Tapi bagi gue yang udah pakai seminggu dan ngelewatin kemacetan hari-hari ya pakai motor ginian, ternyata kerasanya lumayan pegel nih, khususnya di kemacetan. Karena kagok rasanya di kemacetan kalau kita kakinya selonjoran, agak kurang sigap rasanya. Sementara kalau kita kakinya turun, posisi motor ini agak ceper nih, jadi lumayan berat di paha ini, jadi lumayan pegel lah rasanya. Nah enaknya pakai motor ini, selain karena tenaganya yang nggak gitu ngejamak-jamak di tarikan awal, mesin motor ini hanya 250 cc yang tadi gue bilang, tampilannya doang yang sangar, tapi itu ngebuat kita jadinya lebih nyantai nih, lebih nggak ragu-ragu ketika ngegas, nggak takut akan wheel spin ataupun motornya akan liar gitu ya. Tenaga segini menurut gue cukup untuk dipakai harian ataupun cuma dipakai San Mori dan dipakai riding santai nih. Rasanya juga kalau untuk touring, motor ini juga masih enak nih. Nah kalau di kemacetan kayak gini nih, udah pasti motor kalian jadi pusat perhatian kalau naik V16. Karena siapa lagi coba yang pakai motor ginian untuk harian? Biasanya motor ginian mah dikandangin aja nih untuk hobi. Oke. Untuk handlingnya, yang tadi gue bilang ya, motor ini nyaman dipakainya. Walaupun kalau dipakai memang agak-agak bermanuver ataupun untuk cornering harus hati-hati banget nih. Karena footstepnya yang tadi gue jelasin, footstepnya itu agak keluar posisinya. Jadi kalau belok agak patah atau terlalu miring, motornya itu footstepnya bisa akan menyentuh aspal. Jadi akan banyak codet tuh nanti di footstepnya. Kalau di posisi jalan agak padat dan kemacetan, yang tadi gue bilang harus hati-hati banget, harus beradaptasi, nyamannya riding kayak gimana. Karena kalau kaki lebih sering turun, motor ini ceper, motor ini cenderung pendek ya. Jadi kalau turun mungkin agak sedikit pegel di bagian pahanya. Dan juga karena posisi stangnya yang lebar dan roda depannya lumayan panjang, jadi harus hati-hati ketika kalian slap slip. Nah motor ini karena wheelbase-nya yang sedikit panjang dibanding motor pada umumnya, jadi kalian harus hati-hati banget kalau lagi riding pakai motor ini. Apalagi kalau pas muter balik, karena rasanya akan agak sulit dikendalikan ataupun sudut untuk berputarnya harus lebih lebar.
Jadi bisa disimpulkan kalau motor ini memang tenaganya ya B aja, walaupun memang di putaran tengah ke atas nafasnya lumayan panjang, jadi tenaganya lumayan bisa ngisi banget. Di tarikan bawah motor ini so-so, nggak terlalu menyebalkan, nggak terlalu repot pakainya. Dan menurut kalian kira-kira gimana nih? 50 jutaan untuk dapetin motor cruiser, kira-kira layak nggak motor ini buat jadi pinangan kalian? Mau kalian modif atau kalian pakai harian nih? Coba sampaikan di komentar di bawah ya. Nah itu dia tadi review lengkap gue soal SM Sport V16 ini. Kalau kalian mau beli motor ini, pastikan kalian bisa membayar biaya pajak tahunannya. Cukup murah untuk kelas motor 250cc cruiser kayak gini. Pajak tahunannya ada di angka 400 ribuan untuk pajak DKI Jakarta dan non progresif. Nah kalau kalian pengen beli motor ini, yang tadi gue bilang harganya di angka 50 jutaan, tapi tepatnya SM Sport V16 ini kalian bisa beli dengan harga 56.600.000 rupiah. Barangnya ready stock, bisa kalian beli di seluruh dealer-dealer dari SM Sport. Nah sekali lagi harus gue minta ke kalian untuk tulis komentar di bawah, gimana pendapat kalian nih soal harga 50 jutaan untuk dapetin SM Sport V16 ini. Dan kasih tahu kita juga nih, next kita harus nge-review motor-motor apa lagi. Tulis di komentar di bawah ya. Abis komen, jangan lupa nih untuk kalian nge-like, share, dan subscribe channel Persbuku Otomotif. Gue Fis pamit, ciao!